saya nervous Bu, deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa juga dengan coaching alur tirta yang harus sesuai dengan tahap-tahapannya itu Bu. Pertanyaan yang diajukan juga harus tajam agar mampu menggali potensi kunci agar bisa berpikir secara kritis. Jadi karena belum terbiasa ya Bu, semoga untuk kegiatan coaching kali ini lebih lancar. Ya Bu, amin. Baik Bu Nuni, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan, aktif, dan mengajukan pertanyaan bobot. Kira-kira ya Bu Nuni masih kurang yakin di bagian yang mana Bu? Kalau saya lebih di bagian present ya Bu, karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh kunci. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi kunci dan tentunya sulit dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Ibu merasa di bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi ya Bu Nuni? Iya, betul sekali Bu Endang. Terakhir ini Bu, apa yang Ibu ingin lakukan dari coaching kali ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang nanti dihadapi oleh kunci. Baik, semoga coaching kali ini bisa berjalan lancar ya Bu Nuni. Selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan tentunya akan bagian present ini apakah nanti akan biasa saja atau justru akan meningkat dengan sangat baik. Silakan untuk dilanjutkan coachingnya ya Bu. Baik Bu Endang, terima kasih. Semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Amin. Assalamualaikum, selamat siang Bu Reni. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Nuni. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Bu Nuni sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Oh ya Bu, kemarin kan Bu Reni bilang ada hal yang mau didiskusikan dengan saya ya Bu. Oh iya Bu, jika tidak sibuk boleh kita berbincang sebentar Bu Nuni? Tentu saja boleh Bu, kebetulan saya sedang luang. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu Nuni sudah meluangkan waktunya untuk siang ini. Jadi begini Bu, saya sedang ada sedikit problem. Saya ingin berdiskusi dengan Bu Nuni atas permasalahan yang saya hadapi. Saya ingin menemukan solusi dari Bu Nuni, gambaran tentang apa yang harus saya lakukan. Baik, saya juga terima kasih Bu Re sudah mau berbagi cerita tentang masalah yang sedang dihadapi. Semoga saya bisa membantu Bu Reni untuk menemukan solusi yang terbaik ya Bu. Sekarang coba Bu Reni ceritakan ke saya, kira-kira permasalahan apa yang sedang terjadi? Begini Bu Nuni, ada beberapa murid saya yang apabila mengikuti pelajaran saya nggak begitu semangat belajarnya. Tugas-tugasnya nggak mau mengerjakan, jadi membuat saya bingung menghadapinya Bu Nuni. Baik, tadi Bu Reni bilang ada beberapa murid Ibu yang tidak semangat belajar dan tidak mau mengerjakan tugas. Apakah Bu Reni sudah menelusuri penyebab dari masalah ini Bu? Sudah Bu, dan sudah saya tanyakan penyebab mengapa mereka tidak begitu semangat mengikuti pelajaran saya. Lalu dari pengamatan Ibu, kenapa mereka tidak semangat waktu pelajaran Bu Reni? Setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata mereka tidak suka dengan pelajaran saya karena menurut mereka pelajaran saya itu membingungkan. Menurut pengamatan saya begitu Bu. Oh, jadi seperti itu. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan pada murid tersebut? Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid lainnya. Kalau begitu,
Apakah Bu Reni ada ide untuk meningkatkan motivasi belajar murid-murid tersebut? Mungkin anak tersebut tidak semangat mengikuti pelajaran saya karena saya belum menerapkan metode dan strategi pembelajaran yang cocok, sehingga anak tidak semangat mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi hal yang saya lakukan yaitu menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, melakukan ice breaking, dan memilih metode pembelajaran yang menarik seperti games agar murid berminat untuk belajar bersama saya. Ide yang bagus, Bu Reni. Nah, kira-kira apa metode yang Ibu terapkan dan pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Oh, ada Bu. Jadi saya pernah membuat ice breaking dengan sambung kata sesuai tema yang saya ajarkan. Di sini setiap murid terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai harapan. Jadi sebenarnya Ibu pernah melaksanakan metode pembelajaran yang membuat murid Ibu antusias ya? Tapi di materi yang lain anak tidak antusias, kembali begitu ya Bu? Nah, jika kita rating dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Reni, seberapa tingkat keberhasilan Ibu untuk menarik minat belajar murid? Kalau saya buat peringkat, menurut saya antara 7 dan 8. Oke, baik. Selanjutnya, saya mau tanya, rencana Bu Reni yang akan dilakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Saya akan segera menerapkan model dan metode pembelajaran yang bervariasi agar murid itu tidak bosan dan antusias. Selain itu, di sela-sela pembelajaran saya akan selingi dengan kegiatan ice breaking yang menarik, serta mengupdate informasi terkait dengan cara belajar yang berpihak pada murid, seperti mengikuti pelatihan mandiri, kemudian seminar dan diskusi dengan rekan sejawat agar tercapai tujuan pembelajaran. Oke, bagus sekali. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Reni dalam menyusun dan melaksanakan rencana tersebut? Tentu saya akan membutuhkan bantuan dari beberapa pihak terkait seperti rekan sejawat yang mengampu mapel yang sama maupun guru senior yang lebih berpengalaman serta dari murid juga Bu. Kalau begitu, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya Bu? Menurut saya sih tidak membutuhkan waktu lama Bu, dan akan segera saya lakukan. Tapi mungkin pencapaiannya yang membutuhkan waktu lama. Jadi kapan nih Bu Reni bisa melaksanakan rencana ini? Wah, sepertinya akan saya lakukan secepatnya dan akan segera saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksana pembelajaran sesuai yang diinginkan bagi murid maupun bagi saya sendiri. Baik, luar biasa sekali Bu Reni. Langsung sat-set, tidak menunggu lama. Kalau begitu, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Saya akan berusaha konsisten, saya akan berusaha mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang guru. Dengan demikian, saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dan berbagi metode belajar yang menarik sehingga kehadiran saya di kelas selalu dirindukan oleh murid-murid saya. Lalu, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan, Bu? Saya membutuhkan dukungan, sarana dan prasarana di sekolah. Secara moral sudah saya dapatkan dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Selanjutnya, saya membutuhkan dukungan secara internal dari diri saya sendiri untuk konsisten dalam menjalaninya. Baiklah Bu Reni, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar. Saya sangat senang mendengar komitmen yang Ibu sampaikan. Harapan saya, semoga masalah ini dapat terselesaikan dan murid-murid Bu Reni dapat antusias kembali mengikuti pelajaran Bu Reni. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang sejenak tadi? Alhamdulillah Bu, saya lega dan senang sekali Bu. Saya merasa sudah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi Bu? Saya rasa cukup Bu Nuni. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Ibu untuk
sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak ya Bu Nuni. Sama-sama Bu Re, saya juga senang dan berterima kasih juga dengan Bu Reni yang mau berbagi cerita dengan saya. Semoga kita terus saling berbagi ya Bu. Semangat dan sukses selalu untuk Bu Reni. Sama-sama Bu, sukses juga untuk Bu Nuni. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk kegiatan praktek coaching hari ini untuk Ibu Nuni dan Bu Reni. Sudah melaksanakan praktek coaching dengan sangat baik. Terlihat jelas alur tirta pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Bu Reni dan Bu Nuni lakukan, khususnya kepada Bu Nuni selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Indikator dari keberhasilan coaching yang saya lakukan ini adalah bagaimana Kuci dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Bu, dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Nuni lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu? Iya. Kemudian tadi Bu Reni sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukan dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar setia pada praktek coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot yang membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi permasalahan yang dihadapi. Dan tentu juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya, betul Bu Endang. Terima kasih Bu Nuni selaku coach dan Bu Reni selaku coaching atas praktek coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Saya sebagai observer juga memohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati. Semangat dan sukses selalu untuk Bu Nuni dan Bu Reni. Ya, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuni Listianingrum dari SMK Negeri 2 Magelang. Saya selaku observer pada sesi praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Reni Martalina dari SMK Negeri 3 Magelang. Di sini saya berperan sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Indah Tripamularsi dari SMK Negeri 3 Magelang. Saya berperan sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Reni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini Ibu melakukan kegiatan coaching ya? Bagaimana? Apakah Ibu sudah siap? Siap Bu, hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Endang. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Reni. Yang pertama, mengenai praktek coaching yang kemarin Bu, bagaimana yang Anda rasakan? Untuk praktek coaching kemarin, yang pasti saya nervous Bu, deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa juga dengan coaching alur tirta. Kan harus sesuai dengan tahapan-tahapannya, ya kan Bu? Pertanyaan yang diajukan juga harus tajam agar mampu menggali potensi coaching agar bisa berpikir kritis. Oke, baik. Jadi hanya karena belum terbiasa ya Bu Reni? Iya Bu. Semoga kegiatan coaching pada pagi hari ini bisa berlancar dengan baik. Iya Bu, amin. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi inti yang harus dipenuhi ya. Yang pertama yaitu presence, hadir secara penuh. Kemudian yang kedua adalah keterampilan untuk mendengarkan secara aktif. Yang terakhir mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira dari ketiga kompetensi ini, Bu Reni yang belum yakin ada
Kalau saya lebih di bagian presence, Bu, karena kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach, harus fokus. Kemudian otomatis kita menjadi kurang aktif apabila kita tidak fokus dalam menanggapi coach dan tentunya sulit dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik, jadi Ibu merasa di bagian present yang perlu dikembangkan lagi ya Bu? Iya, betul sekali, Bu. Oke, terakhir Bu, yang Ibu inginkan dari proses coaching ini apa ya Bu? Yang pasti saya berharap ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Baik, semoga coaching kali ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu Reni. Selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melaksanakan coaching dan saya sebagai observer akan mengamati pelaksanaan coaching tersebut. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan tentunya di bagian present apakah Ibu akan meningkat dengan baik atau biasa saja. Silahkan untuk dilanjutkan proses coachingnya ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Mari Bu Reni. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Endang. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Reni. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Reni sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Oh iya Bu, kemarin kan Bu Endang bilang ada hal yang mau didiskusikan dengan saya. Oh iya Bu, jika Ibu Reni tidak sedang sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu? Oh tentu saja boleh Bu Endang. Kebetulan saya sedang luang ini. Ngomong-ngomong, apa nih yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu Reni sudah meluangkan waktunya untuk pagi kali ini. Jadi begini Bu, saya sedang mempunyai sedikit permasalahan. Saya ingin berdiskusi dengan Bu Reni atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu, dan mendapatkan gambaran tentang apa yang harus saya lakukan. Baik, saya juga terima kasih Bu Endang sudah mau berbagi cerita tentang masalah yang dihadapi. Semoga saya bisa membantu Bu Endang untuk menemukan solusi terbaik. Ya Bu, sekarang coba Bu Endang ceritakan ke saya, kira-kira permasalahannya apa yang Bu Endang hadapi? Baik Bu, begini Bu, ada beberapa murid saya yang apabila mengikuti pelajaran saya tidak begitu bersemangat belajarnya. Tugas-tugasnya tidak mau dikerjakan. Jadi membuat saya bingung menghadapinya Bu. Baik, tadi Bu Endang bilang ada beberapa murid Ibu yang tidak semangat belajar dan tidak mau mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini Bu? Sudah Bu, dan sudah saya tanyakan penyebab mengapa mereka tidak semangat mengikuti pelajaran saya. Lalu dari pengamatan Bu Endang nih, kenapa dia tidak semangat waktu pembelajaran Bu Endang? Setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata mereka tidak suka dengan pelajaran saya karena menurut mereka pelajaran saya itu membingungkan, banyak hafalan, monoton, dan tidak menyenangkan. Itu menurut pengamatan saya Bu. Oh, jadi seperti itu. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan kepada murid-murid tersebut? Tentu saja saya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid lainnya Bu. Kalau begitu, apakah Bu Endang ada ide untuk meningkatkan motivasi belajar murid Ibu tersebut? Mungkin anak tersebut tidak semangat mengikuti pelajaran saya karena saya belum menerapkan metode atau strategi pembelajaran yang cocok, sehingga anak tidak semangat mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, melakukan ice breaking, dan memilih metode pembelajaran yang menarik seperti games atau agar murid berminat untuk belajar bersama saya. Oh, ide bagus itu Bu Endang. Nah, apakah kira-kira ada metode yang Ibu terapkan dan pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Oh ada Bu.
Jadi saya pernah membuat ice breaking dengan sambung kata sesuai tema yang saya ajarkan. Di sini setiap murid terlibat dalam pembelajaran dan berjalan sesuai harapan. Oh, jadi sebenarnya Ibu pernah melaksanakan metode pembelajaran yang membuat murid Ibu itu antusias, tetapi di materi yang lain ada anak tidak antusias, kembali begitu ya Bu. Nah, jika kita ranting atau peringkat dari angka 1 sampai dengan 10, menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilan Ibu menarik minat belajar murid? Kalau saya buatkan peringkat, menurut saya masih di antara 7 sampai 8. Oke Bu, selanjutnya saya mau tanya nih, apa saja rencana Bu Endang yang akan dilakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Saya akan segera menerapkan model dan metode pembelajaran yang bervariasi agar murid tidak bosan dan antusias. Selain itu, di sela-sela pembelajaran saya akan saya selingi dengan ice breaking yang menarik, serta mengupdate informasi terkait dengan cara belajar yang berpihak pada murid seperti mengikuti pelatihan mandiri, seminar, dan diskusi dengan rekan sejawat agar tercapai tujuan pembelajaran. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Endang dalam menyusun dan melaksanakan rencana tersebut? Tentu saya akan membutuhkan bantuan dari beberapa pihak terkait seperti rekan sejawat yang mengampu mapel yang sama maupun guru senior yang lebih berpengalaman serta dari murid juga, Bu. Kalau begitu kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya Bu Endang? Menurut saya tidak membutuhkan waktu lama, Bu Reni, dan akan segera saya lakukan. Tapi mungkin pencapaiannya yang membutuhkan waktu lama. Jadi kapan nih Bu Endang bisa melaksanakan rencana ini? Wah, sepertinya saya akan lakukan secepatnya dan akan segera saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun untuk saya sendiri. Baik, luar biasa sekali Bu Endang. Langsung satset tidak menunggu lama. Kalau begitu komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan berusaha konsisten. Saya akan berusaha mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktek baik dengan guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Dengan demikian, saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya di kelas selalu dirindukan oleh murid-murid saya. Lalu, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan, Bu? Saya membutuhkan dukungan sarana dan prasarana di sekolah. Secara moral sudah saya dapatkan dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Selanjutnya saya membutuhkan dukungan secara internal dari diri saya sendiri untuk konsisten dalam menjalaninya. Baik Bu Endang, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu Endang. Saya sangat senang mendengar komitmen yang Ibu sampaikan. Harapan saya semoga masalah ini dapat terselesaikan dan murid-murid Ibu dan dapat antusias kembali mengikuti pembelajaran Bu Endang. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang sejenak tadi? Alhamdulillah, saya lega dan senang sekali, Bu Reni. Saya merasa sudah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal yang lain yang akan Ibu sampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak ya Bu Reni. Sama-sama Bu Endang, saya juga senang dan berterima kasih juga Bu Endang mau berbagi cerita dengan saya. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu. Semangat dan sukses selalu untuk Bu Endang. Sama-sama Bu, sukses selalu juga untuk Bu Reni. Luar biasa Bu Reni, tadi sudah melaksanakan praktik coaching dengan Bu Endang yang luar biasa. Tadi terlihat jelas alur cerita yang muncul di proses coaching. Yang pertama tadi ketika percakapan
percakapan sudah muncul tujuan. Kemudian yang kedua, identifikasi juga sudah muncul. Kemudian rencana aksi dan tanggung jawab yang memunculkan komitmen Bu Endang juga sudah ada dalam percakapan coaching Bu Reni dengan Bu Endang. Selaku coach Bu Reni, yang saya tanyakan, menurut Ibu apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Indikator dari keberhasilan ini yaitu bagaimana Kuci dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Kemudian tadi Bu Endang menyampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presence atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwa Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik, karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Kuci. Dan yang terakhir, coach bisa memotivasi Kuci dalam melakukan rencana aksi yang disusun secara maksimal. Iya betul Bu Nuni. Terima kasih Bu Reni selaku coach dan Bu Endang selaku kucing atas praktik kucing pada hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi kucing sehingga tercipta permasalahan yang dihadapi oleh kucing. Saya sebagai observer juga mohon maaf apabila dalam tutur kata saya menyampaikan pada pagi hingga siang hari ini ada yang tidak berkenan di hati Ibu. Sukses selalu untuk Bu Reni dan Bu Endang ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Reni Martalena dari SMK Negeri 3 Magelang sebagai observer dalam praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Nuni Listianingrum dari SMK Negeri 2 Magelang. Saya di sini berperan sebagai kuci. Saya Endang Trifamularsi dari SMK Negeri 3 Magelang. Saya berperan sebagai coach. Selamat pagi Bu Endang, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Bu Reni, alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah Bu Endang, baik Bu. Untuk hari ini Ibu akan melakukan kegiatan kucing ya Bu. Bagaimana Ibu sudah siap? Siap Bu, hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Nuni. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang harus saya tanyakan pada Bu Endang. Yang pertama mengenai praktik kucing yang Ibu laksanakan kemarin Bu. Kira-kira bagaimana perasaannya? Untuk praktek coaching kemarin yang pasti saya nervous Bu. Deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa juga dengan coaching alur ceritanya. Kan harus sesuai dengan tahapan-tahapannya kan Bu. Pertanyaan yang diajukan juga harus tajam agar mampu menggali potensi coach agar bisa berpikir kritis. Baik, jadi karena belum terbiasa ya Bu, semoga kegiatan kucing kali ini lancar ya. Iya Bu Reni, amin. Baik, untuk selanjutnya dalam proses kucing ini ada 3 kompetensi ya yang harus dilakukan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang Bu Endang masih kurang yakin di bagian mana ya Bu? Kalau saya lebih di bagian presence-nya Bu. Karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach dan tentunya sulit dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaannya. Baik, jadi Ibu merasa di bagian presence ini yang perlu dikembangkan lebih lagi ya Bu? Iya, betul sekali Bu Reni. Terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari kucing kali ini? Yang pasti saya berharap ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach.
Baik, semoga kucing kali ini bisa berjalan lancar ya Bu. Selanjutnya saya persilahkan Ibu melakukan kucing, dan sebagai observer saya akan mengamati kucing yang Ibu lakukan apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Dan tentunya untuk bagian presence, apakah nantinya akan bisa saja atau justru akan meningkat dengan sangat baik. Silahkan untuk dilanjutkan kucingnya ya Bu. Baik Bu, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Assalamualaikum, selamat siang Bu Nuni. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Endang. Bagaimana kabarnya Bu Nuni? Alhamdulillah baik Bu. Bu Endang sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sendiri juga baik. Oh iya Bu, kemarin kan Bu Nuni bilang ada hal yang mau disampaikan, didiskusikan dengan saya ya Bu. Iya. Ya Bu, jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu? Tentu saja boleh Bu, kebetulan saya sedang luang ini. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu Endang sudah meluangkan waktunya untuk siang hari ini. Jadi begini Bu, saya sedang ada sedikit problem. Saya ingin berdiskusi dengan Bu Endang atas permasalahan yang saya hadapi. Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan itu dan memiliki gambaran tentang apa yang harus saya lakukan. Baik, saya juga berterima kasih Bu Nuni sudah mau berbagi cerita tentang masalah yang sedang dihadapi. Semoga saya bisa membantu ya Bu Nuni untuk menemukan solusi yang terbaik. Sekarang coba Bu Nuni ceritakan ke saya kira-kira permasalahan apa yang sedang terjadi. Begini Bu, ada beberapa murid saya apabila mengikuti pelajaran saya konsentrasi akuntansi itu tidak begitu bersemangat belajar. Tugas-tugasnya tidak mau dikerjakan, jadi membuat saya bingung menghadapinya Bu. Baik, tadi Bu Nuni bilang ada beberapa murid Ibu yang tidak bersemangat belajar dan tidak mau mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini Bu? Sudah Bu, dan sudah saya tanyakan penyebab mereka tidak begitu semangat mengikuti pelajaran saya. Lalu dari pengamatan Ibu Nuni, kenapa mereka tidak semangat waktu pembelajaran dengan Bu Nuni? Setelah saya amati Bu dan menanyakan langsung ke beberapa anak, mereka tidak suka dengan pelajaran saya karena menurut mereka pelajaran saya itu membingungkan Bu. Kemudian monoton dan tidak menyenangkan. Menurut pengamatan saya seperti itu Bu. Oh, jadi seperti itu. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan pada murid tersebut? Saya tentu saja mengharapkan murid-murid ketika pembelajaran saya di konsentrasi keahlian akuntansi, mereka aktif mengikuti pembelajaran di kelas saya. Kalau begitu, apakah Bu Nuni ada ide untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Mungkin anak tersebut tidak semangat mengikuti pembelajaran saya itu karena saya belum menerapkan metode atau strategi yang cocok dengan gaya belajar anak-anak tersebut. Jadi hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, melakukan ice breaking dan memilih metode pembelajaran yang menarik seperti games agar murid berminat belajar bersama saya. Ide bagus itu Bu Nuni. Nah, apakah kira-kira ada metode yang Ibu terapkan dan pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Ada Bu. Jadi saya pernah membuat ice breaking dengan sambung kata sesuai dengan tema yang saya ajarkan. Di sini setiap murid terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai dengan harapan. Jadi sebenarnya Ibu pernah melaksanakan metode pembelajaran yang membuat murid Ibu antusias. Tapi di materi yang lain anak tidak antusias kembali, begitu ya Bu? Nah, jika rating atau peringkat dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilan Ibu untuk menarik minat belajar murid? Kalau saya buatkan peringkat, menurut saya antara 7 sampai 8 Bu. Oke, baik. Selanjutnya saya mau tanya,
Apa saja rencana Bu Nuni yang akan dilakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Saya akan menerapkan model dan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, Bu, agar tidak bosan dan antusias anak-anak lebih meningkat. Selain itu, di sela-sela pembelajaran, saya akan menggunakan ice breaking seperti yang pernah dipraktekkan sebelumnya, serta mengupdate informasi terkait dengan cara belajar yang berpihak kepada murid, seperti mengikuti pelatihan mandiri, seminar, diskusi dengan rekan sejawat agar tercapai tujuan pembelajaran di kelas. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun dan melaksanakan rencana tersebut? Tentu saja saya membutuhkan bantuan teman-teman untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah ini, Bu, dengan rekan sejawat di jurusan atau dengan guru senior yang ada di sekolah ini, Bu. Kalau begitu, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Ibu melakukannya? Menurut saya tidak membutuhkan waktu lama, Bu Endang. Akan segera saya lakukan. Tetapi mungkin untuk pencapaian tujuannya ini yang membutuhkan waktu yang lama. Jadi kapan Ibu Nuni bisa melaksanakan rencana ini? Sepertinya akan saya lakukan secepatnya, Bu, dan segera saya terapkan kepada murid agar mereka mendapatkan hak belajar mereka, sehingga tercipta pembelajaran sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi saya sendiri, Bu. Baik, luar biasa sekali Bu Nuni. Langsung sat-set tidak menunggu lama. Kalau begitu, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan berusaha konsisten, Bu, dan berusaha untuk mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktek baik dengan guru-guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pendidik. Dengan demikian, saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas yang lebih aktif lagi, sehingga anak-anak menanti kehadiran saya di kelas dan anak-anak lebih aktif ketika pembelajaran konsentrasi keahlian akuntansi, Bu. Lalu, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan, Bu? Saya membutuhkan dukungan sarana dan prasarana di sekolah. Secara moral sudah saya dapatkan dari kepala sekolah dan rekan sejawat, Bu. Selanjutnya, saya membutuhkan dukungan secara internal dari diri saya agar lebih konsisten dalam menjalaninya. Baiklah Bu, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu Nuni. Saya sangat senang mendengar komitmen yang Ibu sampaikan. Harapan saya semoga masalah ini dapat terselesaikan dan murid-murid Ibu dapat kembali antusias mengikuti pelajaran dengan Bu Nuni. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang sejenak tadi ini Bu Nuni? Alhamdulillah, Bu Endang, saya lega. Saya bisa menemukan solusi dari hasil perbincangan kita pada siang ini. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang akan Ibu sampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama Bu Nuni, saya juga senang dan berterima kasih juga Ibu Nuni mau berbagi cerita dengan saya. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu. Semangat dan sukses selalu untuk Bu Nuni. Sama-sama, Bu. Sukses juga untuk Bu Endang. Terima kasih. Terima kasih kembali. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk kegiatan praktik coaching hari ini. Ibu-ibu sudah melaksanakan praktik coaching dengan baik ya Bu Endang. Terlihat jelas alur tirta pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktik coaching yang sudah Bu Endang dan Bu Nuni lakukan, khususnya kepada Bu Endang selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Indikator dari keberhasilan ini yaitu bagaimana
Koci dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Endang lakukan sendiri dan pembelajaran selanjutnya ya Bu. Kemudian tadi Bu Endang sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presence atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukan dengan baik karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktek coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot yang membuat Kuci menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi permasalahan yang dihadapi. Dan juga dapat memotivasi Kuci dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya, betul Bu Reni. Terima kasih Bu Endang selaku coach dan Bu Nuni selaku Kuci atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dan permasalahan yang dihadapi oleh Kuci. Saya sebagai observer juga memohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati. Semangat dan sukses selalu untuk Bu Endang dan Bu Nuni.